저한테 관심 있어요? Di episode selanjutnya, perilaku Ban Jo-yeon yang ambigu terus membuat Baek So-jung kebingungan. Sebelumnya, Baek So-jung mengajak Ban Jo-yeon mendatangi kafe Mi-jin. Namun setibanya di dekat kafe, Mi-jin lebih duluan melihat mereka sehingga ia langsung menelpon Baek So-jung untuk memberitahunya bahwa naga api hitam ada di dekat kafenya. Sontak saja Baek So-jung terkejut, jadi ia spontan menarik Ban Jo-yeon untuk bersembunyi di balik tembok. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya yang sedang bersamanya adalah naga api hitam yang mati-matian dihindarinya. Sementara Mi-jin juga terkejut setelah melihat bahwa naga api hitam adalah manajer umum Baek So-jung. Ia tidak habis pikir bagaimana takdir mempertemukan mereka lagi dalam keadaan berbeda, tanpa saling mengenal satu sama lain setelah di masa lalu mereka memiliki hubungan cinta pertama yang buruk. Apalagi setelah kejadian itu Baek So-jung sangat membenci naga api hitam. Di sisi lain, Ban Jo-yeon, Baek So-jung, serta karyawan lainnya mendatangi sebuah supermarket. Dan sepertinya terjadi masalah pada salah satu pemasok mereka. Karena Baek So-jung terlihat pergi sendirian ke suatu desa tempat tinggal mitra bisnisnya tersebut untuk membujuknya secara langsung. Sedangkan Ban Jo-yeon yang tidak menemukan keberadaan Baek So-jung di kantor, menanyakan keberadaannya pada karyawan lain. Kemudian ia terkejut saat mengetahui Baek So-jung pergi sendirian ke desa untuk membujuk mitra bisnisnya, sehingga ia memutuskan untuk menyusulnya. Setibanya di lokasi, Baek So-jung berusaha meyakinkan seorang nenek bahwa Yongsung Department bisa menjual produk mereka. Kemudian ia dibuat terkejut saat melihat Ban Jo-yeon tiba-tiba muncul, sehingga ia bertanya, apakah Ban Jo-yeon menyusulnya untuk membantunya meyakinkan pemasok agar bersedia memberikan produknya untuk Yongsung Department Store. Ia lalu memperkenalkan Ban Jo-yeon sebagai adik laki-lakinya, dan ketika mereka hanya berdua, Ban Jo-yeon memprotes mengapa Baek So-jung memperkenalkannya sebagai adiknya yang kemudian dijawab karena ia lebih muda dari Baek So-jung. Tetapi, ia masih tidak terima dan mengungkapkan bahwa Baek So-jung bisa saja memperkenalkannya sebagai pacar berondongnya. Karena kesal dengan perilakunya, Baek So-jung pergi meninggalkan Ban Jo-yeon dan bergumam tentang Ban Jo-yeon yang selalu membuatnya kebingungan dengan perilakunya. Di desa itu mereka bekerja sama untuk terus berusaha meyakinkan nenek tersebut. Mereka membersihkan patung sapi, mengerjakan berbagai tugas, dan bahkan memakai kostum sapi pada sebuah acara. Lalu saat mereka istirahat, Ban Jo-yeon menatap Baek So-jung dan mengatakan bahwa bisa saja Baek So-jung akan kewalahan dan kesepian saat bekerja sendirian, yang menunjukkan bahwa kerjasama mereka sangat menyenangkan. Setelah seharian melakukan kegiatan bersama, dan beberapa perilaku Ban Jo-yeon membuatnya kebingungan, sehingga di malam hari saat mereka duduk berdua di halaman rumah, Baek So-jung secara langsung menanyakan apakah Ban Jo-yeon tertarik padanya. Sementara Ban Jo-yeon yang entah dalam keadaan mabuk atau tidak, tapi ia tiba-tiba langsung menanggapinya dengan menarik tangan Baek So-jung mendekati dirinya seakan-akan ingin menciumnya.